Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nifa dengan NIM B1B1222053. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas materi tentang transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah yang diampu oleh Bapak dosen yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Berikut penjelasan materinya. Untuk materi yang pertama ada transparansi dalam tata kelola keuangan. Transparansi ini merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi ini dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi transparansi ini juga memiliki arti keterbukaan suatu lembaga dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas dan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku penting. Transparansi ini diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Selanjutnya ada manfaat dari transparansi. Yang pertama yaitu untuk mencegahnya terjadinya tindak korupsi. Yang kedua ada lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga ada meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat itu akan lebih mampu mengukur kinerja dari pemerintah. Yang keempat ada meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu. Dan yang kelima ada menguatkan kohesi karena kepercayaan publik itu terhadap pemerintah akan terbentuk. Dengan demikian transparansi itu menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan uang yang bukan menjadi kewenangannya. Pengelolaan keuangan negara itu secara transparansi dan akuntabel ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan good governance dan clean government sebagai salah satu amanah dari era reformasi. Untuk materi selanjutnya ada regulasi transparansi dalam siklus keuangan. Yang pertama ada transparansi tahap penganggaran, di mana ketentuan yang mengharuskan transparansi dalam tahapan penganggaran ini atau penyusunan APBD diatur dalam pasal 103 Kemendagri 13 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua ada transparansi tahap pelaksanaan, di mana pengaturan transparansi dalam tahapan pelaksanaan anggaran itu dapat ditemukan dalam Permendagri 13 tahun 2005, khususnya pada pasal yang mengatur pengendalian internal. Dan yang ketiga ada transparansi tahap pelapor dan pemeriksaan dalam Peraturan Pemerintah 24 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang mengatur kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan atau SAP disebut kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan juga lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi dan investasi dan pinjaman dan pemerintahan. Jadi sebagai pengguna informasi, warga masyarakat pertama-tama berhak atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah. Laporan hasil pemeriksaan ini tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menjelaskan bahwasannya masyarakat itu berhak memperoleh informasi dari hasil pemeriksaan BPK. Materi selanjutnya ada akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Jadi akuntabilitas keuangan itu merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan atau pengungkapan dan juga ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan juga pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pemerintah itu diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat itu dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien, dan efektif atau belum. Serta akuntabilitas itu menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap laporan keuangannya, mulai dari perencanaan anggaran, pemakaian anggaran, serta pelaporan anggaran secara penuh. Dan laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan saja. Dalam hal ini, laporan yang mengandung informasi relevan dan juga memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses
diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Jadi, selain melalui penyajian keuangan, akuntabilitas yang efektif ini juga tergantung pada kemudahan dari seseorang dalam memperoleh informasi tersebut terkait dalam laporan keuangan, di mana masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah berhak memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dari pemerintah. Baiklah, untuk materi yang terakhir ada indikator dari akuntabilitas. Yang pertama, bahwasannya keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen di antara aparat. Yang kedua, adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol, bersifat terbuka dan juga inklusif, harus ditempatkan sebagai member masyarakat mengekspresikan keinginannya. Dan yang terakhir ada kemampuan dari masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Dan juga fokus pemerintah itu adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk ikut berpartisipasi. Jadi dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah itu juga berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak-hak untuk tahu, hak-hak diberi informasi, serta hak-hak untuk didengar aspirasinya. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi pada kali ini yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintah, di mana pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan good governance dan juga clean government sebagai salah satu amanah reformasi. Transparansi keuangan itu juga merupakan proses penyampaian informasi keuangan secara terbuka oleh pemerintah daerah kepada prinsipal atau warga masyarakat. Transparansi keuangan antara lain bertujuan untuk menilai kinerja keuangan dari pemerintah dan meningkatkan pengawasan dan partisipasi warga dalam pembangunan. Akuntabilitas itu juga dibutuhkan guna memberikan kepastian bahwasannya laporan pengelolaan keuangan dan memiliki kualitas yang baik serta dapat dipercaya. Baiklah, mungkin sekian dulu penjelasan materi pada kali ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak dosen saya yaitu Bapak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya ini, saya mohon maaf dan semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.